Masa dikasih sekali minta 2 kali. One more katanya gitu kan. Oke, no problem. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel, dan Sela Yohanese. Ditunggu! Hai semuanya! Hai. Oh my god! Come back to my channel. Oh my god, aku kembali lagi di channel ini guys. Yang dimana aku udah berapa tahun ya? Nggak tahu deh, pokoknya ada tuh namanya lupa lagi. Pokoknya mohon maaf, tapi dia selalu suka kalau misalnya ada dia sama si Miss Erika, ya. Dan kebetulan aku mau kasih tahu Erika sedang sakit ya, dan minta doanya, dan memang sakitnya juga nggak masalah terlalu berat, udah minta doanya aja ya. Dan kini aku hadir di channel ini diundang oleh Mbak Sheila karena ini sebenarnya aku udah lama diajak dan aku selalu menolak karena aku terlalu sibuk ya Bu. Dan ini aku kasih kesempatan aja sih untuk di konten ini seperti itu. Bener sekali, dan kita udah lama sekali dan Aduh, nanti mereka komentar lagi itu Rabu. Mudah-mudahan kalian yang kangen dengan channel ini tuh jujur icon hiburan itu ada 2 orang, ada Miss Erika sama Miss Lenti Carlonte. Jadi dengan adanya konten ini, mudah-mudahan kangen kalian bisa terobati kepada 2 orang tersebut, meskipun 1 orang lagi nggak ada. Dan tentunya kalian selalu support kita, dan itu termasuk aku ya tentunya, karena banyak aku lihat komentar-komentar di beberapa komentar di channel kita ya, itu banyak banget yang nanyain Miss Lianti mana, Miss Lianti banyak, bener nggak sih? Betul banget. Nah, jadi aku nih mau mulai lagi terjun ke dunia YouTube lagi, sehingga kalian nanti akan terus melihat aku ketika kalian tetap senang sama aku, seperti itu. Ya, betul. Jangan lupa ditontonin ya. Terus kalau misalnya memang seru, langsung share juga ke teman kalian. Iya. Nih, coba lihat Miss Lianti Jangan Carlonte lupa gitu. apa? Subscribe, Like, comment, dan share ke teman-teman kalian semuanya. ya, seperti itulah ya kan. Nah, menurut kalian ini look aku dan Sumpah, baju lu itu stunning banget gue liat di kamera, ya nggak sih? Kayak warnanya tuh cerah banget. Gue kebanting warna baju ya. makasih, mohon maaf, emang Mbak Sheila bajunya itu aja. Ya gitu deh, gitu kan. Nah, Oke, sekarang ngomongin kita kemarin liburan ke Bali. kemarin kita, mohon maaf, ada nggak ikut. Nggak diajak gue. Enggak, gue mulai dari awal dulu deh. Ya, Biar oke. enggak, sebenarnya sih pengen dari awal, tapi karena ini adalah pertanyaan yang paling di otak gue pengen banget dijawab, tapi gue ini duluan aja. Bener nggak sih di Bali itu gampang dapat laki? Dan ceritakan kalau bener, kalau enggak juga ceritakan. Oke, pertama aku jawab di benarnya ya. Oke, aku mau cerita ini kan first time juga ya aku ke Bali ya. Dan memang kenapa aku nggak selama ini baru first time? Karena memang bukan karena nggak punya duit. Sorry ya, aku punya duit banyak. Sorry. Nah, yang aku mau kasih tahu kenapa aku baru ke Bali itu karena memang ada waktunya aja. Kedua, tadi pertanyaan Mbak Sheila, tadi bilangnya untuk mendapat pacar ya, laki atau pacar ya? Katanya bule Oke, banyak nah, kayak gitu. jujur aku waktu di sana kan memang ini ya, ke sana itu ke tempat-tempat beach club ya, Beach club. yang dimana banyak bule, banyak cowok-cowok ganteng, sumpah demi apapun ya guys. Itu aku tuh gimana ya? Banyak yang godain, cuma kan aku kan jaga image dong, siapa nanti mereka tahu dong aku Lianti Carlonte gitu kan, aku pakai masker juga tetap gitu, ya tetap jaga image lah gitu kan. Dan mungkin kalau aku ajak Mbak Sheila kita collab di sana, kita pasti dapat laki, ya kan? Semoga. Nah, tapi kalau misalnya dibilang gampang-gampang susah juga kalau kalian tuh nggak gimana ya, nggak bisa nggak bisa apa sih namanya? Nggak bisa memastikan. Ya, nggak bisa berbaur dengan tempat itu gitu. Misalnya kalian gitu. diam-diam aja, kalian nggak bisa have fun, enjoy gitu di tempat itu, ya kalian ya nggak akan laku juga gitu. Balik lagi ke pribadi atau ke kalian aja gitu, maunya gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian sulit banget, buka aja aplikasi dating. Bisa ya, pakai nerdai gitu. Oke, benar sekali. Dari kemarin pas ke sana itu dapatnya langsung atau pakai aplikasi dating? Aku kebetulan ketemunya di salah satu Platform? Klub ya kan. Oke. Dan ya di situ aku ketemu sama bule, dan bayangkan, sorry ya bule gitu kan. Aku nggak tahu ya, karena aku mungkin terlalu cantik gitu sambil merokok manja. Jadi dia minta nggak tahu itu speak gimana, sehingga dia minta modus rokok aku gitu kan. Masa dikasih sekali minta 2 kali. One more katanya gitu kan. Oke, no problem. Seperti itu guys. Untuk foto-foto buktinya, kalau misalnya bener liburan ke Bali, nanti akan ada di sini. Ting ting ting. Oke, berarti nanti asli.
Oh jangan dong. Mungkin ala-ala di sini fotonya gini aja kali ya. Terus Ibu ada Oke, pertanyaan apa lagi, Bu? ceritakan mengenai kamu keberangkatan dari sini sampai sana itu. Jadi aku gini, ke Balinya itu memang dadak banget ya, nggak ada rencana. Tiba-tiba aku lihat ada video gitu ya, tertarik banget aku pada saat itu. Videonya itu mengajak aku ingin untuk ke sana gitu kan. Sehingga aku langsung sore gitu, jam 6 aku langsung swab karena aku pengen tuh jam 6 sore aku swab, besok pagi aku langsung berangkat terbang gitu. Jadi nggak ada pakai promo, nggak ada pakai tabung-tabung dulu, nggak ada ya guys, karena aku tuh kalau mau kapanpun ya tinggal terbang gitu kan. Salahnya siapa yang mau diajak bingung gitu kan. Sosialita ya guys, jadi gampang ngikutin moodnya aja. Kalau moodnya lagi pengen ke Bali, ke Bandung, Gitu. Nah kebetulan kan aku juga rencana ini pertengahan Juni ini aku juga mau ke antara ke Lombok sama mau ke mana ya, ke Labuan Bajo ya. Gitu. Bukan doain ya. Jadi kalau kalian yang mungkin single berhubung daripada aku kesana cari laki sendiri, mending kalian bisa call me. Ya kan? Iya betul. Untuk apa lagi guys, kalian datang tinggal call me aku, kalian tinggal ikut aku tanpa bawa uang, tanpa modal, bawa badan dan tinggal nikmatin aja. Tinggal memasukkan lah ya. Iya, tinggal memasukkan kenikmatan itu. Di Bali apa saja yang tidak sesuai ekspektasi dan apa yang sesuai ekspektasi? Sebenarnya sih lebih ke karena aku first time gitu ke sana, jujur Li gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke nggak ada yang nggak sesuai sih. Semuanya sesuai. Sesuai semua. Cuman karena waktu aku juga 4 hari aja. Jadi tempat-tempat yang memang hitsnya itu nggak aku datangin belum semua. Semuanya. Jadi itu lebih kecewanya di situ aja. Dan kalau yang nggak bisa juga kali harus berbulan-bulan kalau mau semuanya. Nah, kebetulan ini kan aku mau klarifikasi kok nggak sebulan aja gitu kata netizen be like ya kan. Nah, aku mau bilang kenapa nggak sebulan karena kan aku punya kerjaan bisnis juga di Jakarta pada saat itu juga aku harus menyelesaikan dong. Liburan boleh, tapi ingat kerja juga say gitu ya kan. Yes, itu ya. Liburan boleh, hard play, hard work. Yes, of course. Nah, buat kalian ya, jangan lupa, ini udah pertengahan video, jangan lupa like, share dong, ya kan, komen apa yang kalian inginkan dari Lianti Carlonte. Sudah lama kan nggak tayang di channel ini. Iya, betul. Jadi, I'm come back. Terus ibunya gimana, Bu? Ya, sedih aja nggak diajak ke sana. Terus, lu kan waktu itu foto-foto tuh di apa namanya di hotel-hotel yang manja, mandi-mandi cantik dengan makanan di atas kolam. Jadi, itu harganya mahal ya, mungkin bagi agak biasa aja lah, cuman sewau itukah harganya? Jadi aku mau kasih tahu aja buat kalian, kebetulan ini kan memang masa pandemik ya. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau Bali itu memang lagi murah-murah banget ya. Jadi versi murah aku tuh sih untuk starting dari 500 sampai 1 juta untuk ukuran hotel yang normalnya tanpa pandemik itu biasanya 3 juta. Wow. So, murah ya. Murah banget kan. Diskonnya lebih dari 50% ya. Yes. Nah, sehingga aku ngambil kamar yang memang pemandangan ataupun view-nya yang like this ya. Pemandangannya benar-benar kece sih, gue kemarin lihat fotonya dia kayak oh my god, sayang sekali itu pemandangannya terlalu bagus untuk orang seperti itu. Nah, gitu. makanya pada saat itu aku juga nggak mau pulang guys. Cuman ya tadi balik lagi, aku tuh ingat kerjaan aku juga melakukan kewajiban aku sebagai bukan karyawan ya, sorry. Owner, CEO. Ayo, aku sih udah lama banget sih nggak dibully sama netizen. Hey netizen, how are you? Terus kalau waktu di sana itu kan yang tidak sesuai ekspektasi karena memang waktunya nggak cukup karena memang ada pekerjaan. Nah selain itu maksudnya apakah karena seperti kayak pelayanannya hotel atau pelayanannya baik semua di kalau baik. Kalau di sini aku mau kasih tahu juga dari transportasi ya. Kalau aku kan di sana pakai ini ya transport online ya, yang dimana itu lebih mahal nggak daripada di Jakarta? Mungkin kalau dari sini ke Sudirman kayak misal kayaknya sama aja. Beda-beda cuma 10 atau 15.000 aja sih. Lebih mungkin murah di sana gitu. Serius? Yes, cuma oh enggak, maaf lebih mahal. Ya aku soalnya aku nggak tahu daerahnya atau berapa kilometernya. Cuma sekali jalan kalau naik itu aku bisa sampai 80 ribuan gitu loh. Oh, iya. Berarti kan udah tahu dong jaraknya ya kan. Padahal menurut aku nggak jauh-jauh banget karena setiap perjalanan pasti ada wisata-wisata dan lainnya seperti itu. Dan untuk pelayanan hotelnya aku terima kasih banget ya buat kalian dan di sini aku nggak bisa sebutin hotelnya karena belum di endorse gitu ya. Jadi aku nggak tahu mau kasih tahu hotel mana. Cuma itu terima kasih buat kalian pelayan. Aku tengah malam aku lapar. Jadi
kebetulan kan itu memang ada kitchen set, ada namanya villa ya, kan lengkap semua. Jadi aku lagi pengen makan Indomie. Maklum ya jiwa-jiwa perantau ya. Sehingga aku telepon dong gitu kan ke resepsionisnya, beli boleh minta tolong enggak gitu, aku butuh ini dong cabai rawit gitu kan, karena aku kebetulan yes of course, dan itu cuma dikasih sedikit, bukan maksudnya sedikitnya, cuma dia mengantarkan sedikit itu bela-belain datang ke kamar aku gitu loh, dan aku godain gitu, dia senyum-senyum, cuman ya balik lagi ke SOP mereka nggak bisa semena-mena, kasih pengennya sih di ini ya, di apa namanya, di apa sih, di ditabok, bukan, kalau istilah dilecehkan gitu. Tapi kan nggak mungkin. Aduh pusing deh. Tapi sampai dianterin itu, minta cabai sampai dianterin. Iya, makanya. Terus habis itu sampai breakfast juga dianterin. Cuma kita sampai mandi-mandi ala-ala ini ya, princess ya, mandi aku disiapin, semuanya disiapin, udah kotor, udah beli tolong dibersihin lagi. Iya, bersihin gitu. Dan aku kasih tip ya guys. Jangan kali pikir aku ngerepotin mereka nggak ngasih tip ya. Sorry, aku tuh anti kalau nggak ngasih seperti itu. Sombong. Nah, kalau misalnya dari semua yang sudah lu lakuin di sana, ada nggak sih sesuatu yang lu nggak siapkan tapi lu pengen lakuin? Kayak misal lu pas udah datang ke sana, gue pengen melakukan ini tapi gue nggak prepare ya. Kalau prepare gue akan melakukan ini gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya, ke baju kali ya, ke baju-baju aku. Kebetulan aku kan bawa dari sini baju cuma berapa, 3 kali ya, dan saya kan 4 hari berarti kan nggak mungkin kurang dong. Nah, pada saat aku sampai di Bandara Ngurah Rai, itu ada di bandara dekat ada mall dekat bandara, itu aku langsung belanja di beberapa store ya kan. Itu aku beli baju, beli celana, ya sekitar 3 pasang lah untuk untuk OOTD aku di sana seperti itu. Dan kebetulan untuk harga dan untuk nggak jauh beda sih sama, karena kebetulan kan di Jakarta juga kalau aku banding compare semuanya namanya satu store sama sih harganya seperti itu. Cuma memang sih dari orangnya Bali sana memang ramah-ramah banget. Makasih orang Bali udah melayani aku. Oh gitu, berarti dari baju. Kalau misalnya di sana lu melakukan apa aja? Oh my god. Karena saya lihat di status beliau dia itu fotonya lagi ngedisco ya, di kafe-kafe berdisco gitu. Banget. Terus menikmati sunset kalau nggak salah. Yes, of course. Nah itu apakah yang lo lakukan di sini sama aja dengan di sana atau ada yang beda? Kayak misal kalau di sini juga sama, kayak misal kita ngedugem terus lihat-lihat cowok-cowok kece, atau di sana ada tambahannya? Ada tambahannya, lebih ke mana ya? Lebih ke lu ngapain aja? Jungkir balik? Enggak, lebih aku sih kalem sih, namanya juga perempuan dong, takut diperkosa, bener gak sih Mbak? Jadi aku lebihnya di sana itu lebih tepatnya kayak suasana baru aja sih. Jadi kalau misalkan di sini aku misalkan nggak mendapatkan sunset yang bagus, aku dapat di sana. Dan kebetulan kalau misalkan nongkrong-nongkrong atau misalkan di klub Jakarta, kayaknya biasa-biasa aja. Apalagi orang-orangnya tahu dong untuk orang Jakarta gimana ukurannya. Dalam arti dari apa ya sebenarnya sopan santunnya kali ya, tau lah ya kan. Nah kalau di sana itu lebih lebih apa ya? Lebih kayak welcome, kayak ramah banget gitu. Aku suka mereka senyum aja, aku mikir bahwa mereka tuh cinta sama aku gitu. Bayangkan, terlalu baper banget gitu. Saking kehausannya akan sopan santun di Jakarta ya. Benar sekali, karena jarang kita dapat ya, apalagi aku pribadi jarang aku dapat gitu loh dari sopan santunnya gitu. Mbak tahu sendiri kalau di Jakarta, jangan tanya deh, ya kan? Seperti itu kakak. Terus itu kalau misalnya lu mau ngedisco atau mau ke sunset, mungkin kan di sana banyak orang yang mau datang juga ke sana. Apakah kita perlu ngantri lama atau enggak sih sebenarnya? Langsung masuk aja. Masuk aja, tapi balik lagi bawa duit ya. Karena gajinya 1 bawa duit. Enggak, maksudnya oke. Kita sekarang bahas tentang harga nih. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa netizen. Hai netizen, kalau mau liburan berguru ke misalnya di Karolante udah tahu harga-harganya di sana, mau ngapain aja udah bisa kan. Yes, gitu. benar sekali. Kalau ngedisco kemarin open table atau beli minum aja? Aku open table dong. Itu di sana kebetulan kan ada minimum order ya. Jadi kita ada kelasnya lah, kelas A, kelas B, kelas C. Jadi itu kebetulan dari harga, dari tempat duduknya juga udah membedakan kasta gitu kan. Nah, jadi karena aku di sana ngambilnya yang memang harganya memang nggak, kebetulan kan aku 2 orang sama fotografer aku. Ya kan, jadi aku ibaratnya sendirilah gitu kan. Jadi aku sendirilah gitu. Jadi aku ngambil karena buat ngambil yang besar ukurannya juga sayang, karena kita juga harus bisa memanage apa ya, saving money, bener nggak sih? Nah, jadi aku ambil yang memang harga 600.000 gitu, yang sofa bed yang cuma 1 orang. Jadi fotografer aku ya cuma moto-motoin aku aja gitu ya, minum itu udah open table-nya, open segala macam 500.000 itu untuk tempat yang pertama. Malamnya aku lagi ke klub lagi, aku habis sekitar 700.000. Ya masih under 1 juta sih Bu, masih murah lah. Jadi aku kemarin 4 hari habis cuma 10 juta doang kok. Aku puasa aja kalau ke Bali.
Di Sunset itu perlu ada minimum order juga? Yes, benar sekali. Jadi kalau misalnya kalian datang cuma buat beli es teh manis gitu kan, cuma menikmati dan kalian cuma mau mesen teh manis, terus dengan menghabiskan 50.000 dengan menikmati sunset ataupun view yang indah, itu kayaknya nggak dikasih masuk, Mbak. Karena kita ada minimum ordernya di sana. Oh gitu. Tapi kalau pantainya itu sebenarnya emang punya pemerintah apa privat apa punya perorangan gitu. Oh, perorangan. Aku kurang tahu sih karena aku nggak nanya, Mbak. Sorry. Lu kan menikmati sunset nih. Menikmati sunset. Lu kan pasti lu di pantainya yang ada tempat duduk-duduk gitu kan. Nah, lu ngelihat orang yang di pas pinggir di laut sana itu yang deket airnya itu kan. Itu ngelihat banyak orang nggak? Iya, benar. Terus lu pernah dengar nggak di sana ada destinasi wisata yang gratis? Kalau nggak destinasi gratis, kayaknya nggak ada deh, Mbak. Tapi mungkin minimalis ada gitu. Tapi gitu. Kebetulan karena aku juga ngambil kelasnya dalam arti konsep liburan aku kan memang bukan minimum ya, bukan minimalis begitu, bukan ya. Kalau ngeliat minimalis ngeliatnya ke gue? Enggak, karena banyak kebetulan kan Mbak beli gorengan aja nawar, Mbak. Gimana dong? Makanya aku tuh pusing gitu. Aku bisa dijulukin content creator gitu kan. Nah, terus habis itu aku harus bersandi dengan Mbak Sela, dengan dia harus seperti ini. Enggak banget gitu kan. Jadi aku nggak tahu, guys, gitu loh. Buat kalian ya, guys. Ini beneran aku mau open join kali ya. Apa sih namanya? Kayak misalnya aku ngajak mereka. Gitu untuk di pertengahan Juli, kalau kalian mau atau apa tinggal call me, atau misalkan kalian langsung ke Instagram aku Lianti Carlonte. Oke, bisa DM aku. Oke. Kalau misalnya kalian mau berlibur bareng Muslianti silahkan ya. Benar sekali. Kalian tinggal bawa badan doang, nggak bawa apa-apa. Tapi ini khusus laki-laki berarti? Yes, jangan ya perempuan diharamkan. Karena bener juga dong ya kan, masa perempuan sama perempuan nggak baik dong, lesbi. Terus kalau misalnya kita mau ke Bali, bagi pemula apa yang harus disiapkan selain uang? Lebih ke mungkin karena aku juga bersama tim aku gitu ya. Jadi aku itu di situ tinggal terima bersih dan menyiapkan uang aja sih, Mbak. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan untuk dari tempat destination atau misalkan tempat-tempat hits di Bali, ya mereka dari mereka yang menyiapkan gitu. Ini kita kesini nggak gitu. Jadi dari hotel lu naik mobil. Naik mobil. Pakai tour apa namanya? Nggak pakai guide gitu, enggak. Jadi kita berangkat nggak pakai gitu karena kalau pakai guide, sepengalaman aku, kalau pakai guide gitu terbatas ya pertama ya, karena punya waktu kan. Misalkan kita pun dikasih tempat, misalkan ini itu udah 10 menit lanjut lagi gitu. Jadi nggak puas gitu loh. Ngerti nggak? Ya, aku soalnya pernah ke Jogja kayak gitu pakai tour guide kayak nggak bebas gitu. Enggak tahu ya guys rambutnya. Oke, sekarang sudah cukup kita berbincang-bincangnya, soalnya kalau misalnya kepanjangan nanti kalian nggak minta lagi konten dengan Miss Lianti Carlonte. Sekarang pesan untuk teman-teman di luar sana yang mau berlibur ke Bali, silahkan Anda sampaikan saran Anda dan juga respon Anda terhadap penggemar-penggemar Anda yang sangat mengkangenkan Anda. Oh gitu. Baiklah. Jadi kalau untuk kalian ya guys, di sini aku mau kasih tahu buat kalian maupun di sini yang ingin ya berlibur dan tujuan destination kalian itu di Bali ya. Kalian di sini cukup harus mempunyai modal yang berupa rupiah, cuan. Ya, karena kalau kalian nggak punya cuan, jangan harap kalian bisa ke Bali karena untuk ongkosnya aja sudah mahal. Aku kemarin naik Garuda 1,5 ya. Dan kebetulan aku PP udah habis 3 juta, bayangkannya. Terus habis itu kalau kalian mau cari yang minim ya kan, cari yang murah, ya mungkin kalian bisa cari yang mungkin maskapai ya kan, yang penerbangan yang mungkin underrated ya kan. Nah, itu boleh juga, tapi nggak tahu ya keselamatannya ya guys. Seperti itu. Mohon maaf, tapi kalau keselamatan kan Tuhan yang menentukan ya. Mohon maaf. Pelayanannya mungkin ya. Pelayanannya nanti kalian membuli aku lagi. Gak apa-apa sih. Nah, itu sih kalau dari aku sih untuk pertama uang dan uang seperti itu. Kedua, kalian harus mempersiapkan apa sih namanya? Fashion ya, bukan apa sih namanya? Baju yang cocok untuk di sana. Jangan kalian ibaratnya mau berenang pakai syar'i, kan nggak mungkin ya. Mohon maaf nih, ya kan, mohon maaf. Maksud aku itu yang kalau di sana kalau memang mau pakai yang wajib pakai gitu, kalau aku lihat sih kayaknya nggak ada deh, Mbak. Mohon maaf ya, kayaknya nggak ada. Aku mungkin ada, cuman aku nggak ngeliat gitu ya. Aku klarifikasi. Terus kedua, ya itu aja. Aku hanya itu aja 2 kali mempersiapkan prepare kalian apa yang kalian bawa, apa kalian tujuannya mau berlibur dan tanpa harus berfoto-foto atau hanya ingin menikmati, ya itu kembali lagi ke kalian seperti itu. Jadi kalau untuk apa tadi? Yang kedua adalah tanggapan Anda terhadap penggemar dan orang-orang yang kangen dengan Anda. Tanggapan aku untuk kalian yang kalian selama ini aku baca-baca komentar menanyakan Miss Lianti, Miss L atau Kak Carlonte atau yang si Lianti mana kok nggak pernah gabung lagi segala macam. Oke. Lihat aku sekarang ada di sini, oke?
Nah, untuk kalian yang mengangenin aku, yang kalian rindu akan cerita-cerita aku, nah sekarang aku udah ada di sini. Dan kalau kalian ingin aku terus ada di sini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share banyak-banyaknya. Aku akan selalu ada di channel ini. Dukung terus dan ingat ya, kalau kalian nanti misalkan gak ada aku, kalian boleh unsubscribe ya. Kalau misalnya kalian udah gak ketemu aku lagi ya. Seperti itu. Nah, itu aja. Makasih ya. Untuk saat ini itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!